Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So in today's video, aku pengen share ke kalian soal college advice dan juga tips and other things yang mainstream di dunia perkuliahan. Karena kemarin aku bikin college story soal yang aku dulunya anak IPS dan anak teknik, and surprisingly ternyata banyak dari kalian yang interested banget sama video itu. Jadi aku pengen bikin seriesnya about college things, supaya bisa nambah pengetahuan kalian dan juga siapa tahu ada yang bisa dijadiin pelajaran buat kalian untuk kuliah. Okay? So without any further ado, let's get into the video. Oke, so pertama-tama aku pengen share ke kalian istilah-istilah perkuliahan yang sebenarnya mainstream banget, umum banget, tapi anak sekolah biasanya masih bingung kayak ini apa, karena jujur aku dulu waktu pertama kali masuk juga masih bingung, hanya aku berusaha belajar dikit-dikit denger dari orang gitu loh, kayak kalau nyebut ini, oh artinya ini, kalau nyebut ini. So, ini beberapa istilah yang banyak digunain, tapi lumayan berbeda dari zaman sekolah. Yang nomor satu adalah rektor. Rektor itu adalah kepala sekolah dari universitas. Jadi satu universitas ini kepala sekolahnya tuh dia, itu rektor. Terus yang nomor dua ada dekan. Nah, dekan ini tuh kepala sekolah dari fakultas. Jadi kan kalian masuknya misalnya fakultas apa nih? Aku fakultas teknik. Fakultas tekniknya juga banyak kan, ada teknik lingkungan, teknik mesin, teknik PWK, terus habis itu teknik pangan gitu. Nah, yang mengepalai fakultas ini adalah dekan gitu. Terus nomor 3 ada kaprodi. Kaprodi adalah singkatan dari kepala prodi, yaitu kepala sekolahnya jurusan kalian. Jadi kan ada tadi sesuai yang aku sebutin, contohnya aku kan teknik PWK. Nah, kepala sekolahnya PWK itu si kaprodi ini gitu. Terus nomor 4 prodi. Nah, prodi ini tuh sama aja sama jurusan. Jadi kalau misalnya kalian disuruh ngisi atau ditanya prodi kalian apa, itu tuh singkatan dari program studi sebenarnya. Nah, kalian tinggal jawab aja jurusan kalian apa. Aku PWK, sipil atau mesin gitu loh. Oke? Nah, terus berikutnya yang nomor 6 ada hima atau fema. Sebenarnya kalau di kampus aku disebutnya fema, tapi sebenarnya BEM. Hima itu himpunan mahasiswa. Jadi kayak semacam OSIS-nya, tapi ini OSIS khusus untuk jurusan, jadi hanya lingkungan jurusan kalian. Sementara FEMA atau BEM, nah ini adalah kayak yang lingkup yang lebih besarnya. Aku lupa ini tuh lingkup universitas apa fakultas ya, tapi kayaknya kalau nggak salah universitas deh lingkupnya tuh. Jadi sama-sama tipikal OSIS kayak gitulah. Oke, setelah tadi istilah-istilah yang sering ada di kuliah, sekarang aku mau move ke tips and advice aku buat kalian para mahasiswa baru. Nah, tips yang aku pengen share ke kalian ini tuh bener-bener berdasarkan pengalaman aku sendiri dan juga emang bener-bener berpengaruh dan berguna banget dalam perkuliahan aku. Nah, yang nomor 1 itu adalah aku bakal straight to the point, adalah harus rajin. Kenapa aku bilang harus rajin? Karena rajin kamu di SMA sama rajin kamu di kuliah itu bener-bener lain kalau kata aku. Karena aku sendiri orangnya jauh dari kata rajin dulu zaman SMA, bener-bener mageran banget. Tapi buat aku setidaknya dengan ngerjain tugas, dengan absen, dengan asal nongol lah gitu ibaratnya tuh udah cukup. Tapi kalau di kuliah kamu kayak gitu, you won't survive, kamu nggak bakal selamat gitu. Bener-bener di sini arti kata harus rajin tuh tugas, kuis, absen, terus abis itu aktif nanya di kelas, itu bener-bener harus kalian kejar banget supaya bisa dapet nilai A, B gitu. Karena kalau misalnya di kampus aku, apalagi beberapa dosen di kampus aku tuh, kalau misalnya kamu sering masuk, sering ngerjain tugas, sering ngerjain kuis, tapi kamu di kelas pasif, diem-diem aja, nggak banyak nanya, nggak aktif, dosen tuh pokoknya ngeliat nama kamu tuh kayak ini anaknya yang mana gitu loh, nggak hafal, biasanya itu cuman ya C, paling tinggi B lah gitu. Kalau misalnya mau A tuh biasanya harus aktif, dan juga pokoknya sebisa mungkin bikin dosen tuh hafal sama kamu, bisa nyirian kamu kayak, oh si ini tuh sering nanya nih gitu loh, atau kalau bisa temenan lah gitu. Jadi pokoknya bangun ikatan yang deket sama dosen sebisa mungkin ya, karena ada juga beberapa dosen yang kan
yang kayak galak gitu ya, kayak gitu sih susah ya, tapi sebisa mungkin deket lah gitu, akrab sama dosen kalian. Terus yang nomor 2 adalah kurangin main kalau lagi banyak tugas. Nah ini nih struggle nomor 1 aku dulu zaman semester 1, karena masih mungkin kebiasaan dari zaman SMA ya, belum bisa menyesuaikan juga. Jadi ketika aku banyak tugas tuh rasanya masih kayak yaudahlah aku kerjain nanti aja, kayak aku masih pengen main gitu. Nah sementara kalau misalnya kenyataannya di dunia kuliah itu tugas tuh bakal ada hampir setiap hari. Kenapa? Karena setiap mata kuliah biasanya ada tugas, dan mata kuliah hari-harinya beda-beda kan, dan deadline-nya juga beda-beda. Jadi kayak ketika nanti ada minggu-minggu kalian yang hektik banget, udah deh mending kalian fokus aja sama tugas, kerjain dulu tugasnya, beresin dulu, baru habis itu main. Karena tugas kuliah tuh nggak main-main kawan. Tugas kuliah tuh nggak bisa dikejar dalam semalam, bener-bener dihektikin kayak gitu, nggak bisa. Kalian pasti bakal tewas seketika gitu ibaratnya. Jadi emang lebih baik kalau udah minggu-minggu yang hektik, mending kamu fokus nugas aja supaya nggak terlalu berat juga, otak juga nggak terlalu stres, kalian masih bisa makan kalau butuh makan, masih bisa tidur kalau butuh tidur, daripada ngejar yang mepet banget, terus makan nggak bisa, tidur nggak bisa, terus akhirnya kelimpungan sendiri gitu. Oke? Terus nomor 3, berhubungan sama yang harus rajin tadi, jaga absensi. Jadi absen kalian itu benar-benar harus dijaga. Ini penyelamat terakhir kalian untuk bisa lulus dari satu mata kuliah. At least banget ini penyelamat kalian. Kenapa? Karena kalau di kuliah absen itu benar-benar dihitung. Cuman boleh kosong tuh ada 2, jadi kan 100% nih absen. Nah kalau misalnya udah di bawah 75%, biasanya itu udah dipertanyakan atau nilai kalian yang dipotong. Jadi kalau di kampus aku tuh absen tuh benar-benar strict banget. Jadi kalau misalnya di bawah 75 ya udah, antara kamu beneran langsung gak lulus atau nilai kamu dipotong gara-gara si absen itu gitu. Jadi bener-bener kalau sakit, beneran sakit, kalau misalnya nggak butuh cuma mager doang, mending masuk aja lah, nekatin masuk aja, walaupun nyampe di kelas kayak agak kurang konsen, tapi masih mending, masih bisa dikejar gitu. Oke? Terus yang keempat, ini tuh sebenarnya harusnya sudah jadi hal yang lumrah, tapi aku notice kalau beberapa mahasiswa zaman sekarang kayaknya agak kurang, yaitu jaga etika sama dosen. Kenapa? Karena kalian butuh mereka gitu. Kalian butuh mereka untuk nilai, kalian butuh mereka untuk ngebantu kalian dalam ngerjain tugas, ya nggak dalam nanya full 100% ya, step by stepnya, tapi setidaknya ketika kamu ada kesulitan, kamu bisa nanya gitu loh. Apalagi kalau tugasnya kurang jelas, kalian juga bisa nanya lagi. Nah, yang perlu diperhatiin adalah misalnya gaya bahasa kalian, kalau misalnya mau ngobrol, kalau misalnya mau chat ketika di luar kampus atau segala macam, itu masih banyak, apalagi di Twitter tuh sering aku lihat kayak orang-orang ngechat dosen atau even guru juga sembarangan banget, bener-bener cuma kayak misi pak gini, terus kayak please pakai tata bahasa yang bener, sopan, dan tahu waktu juga, jangan ngechat tengah malam kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk susunan bahasanya, aku yakin nanti di kampus kalian juga diajarin cara ngobrol, cara chat sama dosen tuh kayak apa, so please pay attention to the text. Okay? Good luck with that. Nah, terus yang kelima adalah nggak perlu terlalu takut sama kakak tingkat. Cukup yang penting sopan aja. Sopan, respect, itu udah cukup banget. Kenapa? Karena akhir-akhir ini aku lihat mulai banyak adik-adik kelas yang takut masuk kuliah karena takut ospek, takut sama kakak tingkatnya karena kasus yang waktu itu kan yang dimarahin itu. Sebenarnya kalau kata aku, segan boleh, sopan boleh, respect boleh, tapi takut tuh jangan. Karena buat apa takut sama kakak tingkat? Mereka juga pasti punya salah gitu. Mereka juga pasti ada salah. Jadi buat aku nggak usah lah takut, nggak usah lah kalian jadi kicep, jadi nggak berani ngapa-ngapain hanya karena kakak tingkat. Padahal seharusnya kalian bisa istilahnya bebas gitu loh pada saat kuliah. Jadi ya udahlah dibawa santai aja kakak tingkat mah. Apalagi zaman-zaman awal biasanya diperhatiin atau apa itu udah hal yang wajar. Lewatin aja, masa bodohin aja gitu loh. Bahkan waktu itu aku inget waktu aku jadi maba, kita kan mau ada acara nih. Waktu itu kayak aksi peduli lingkungan gitu. Terus juga ada Disnatalis. Disnatalis tuh ulang tahun himpunan, ulang tahun prodi, lupa aku. Pokoknya itulah. Nanti kalian kuliah juga pasti ada Disnatalis. Nah, itu aku selalu tiap pulang kampus tuh ada rapat. Sementara yang rapat itu cuman kepala
yang ngurusnya, kepala divisi masing-masingnya, sama ketua pelaksananya, ketua acaranya. Terus kita yang lain yang nggak ngurus apa-apa, buat apa datang? Kan aku mikir gitu, nggak efektif juga kan, kita cuma nongkrong di satu tempat, bosen, ngantuk, capek lagi kan pulang kuliah, buat apa gitu. Jadi akhirnya aku nanya, kira-kira hari ini agenda rapatnya apa? Kalau sama kayak kemarin-kemarin, aku skip, aku bilang gitu. Terus teman-teman aku yang lain tuh langsung pada kayak, tapi kan harus datang Nun gitu. Ya udah, akhirnya aku datang pada saat itu. Aku duduk di paling belakang. Dan emang benar sesuai tebakan aku, rapatnya nggak terlalu penting. Maksudnya buat orang-orang itu ya, buat aku sih nggak terlalu, cukup nanti biar mereka yang sampein infonya ke kita lah gitu. Itu juga udah cukup kan. Akhirnya aku menyelinap, beneran ngengsot, kabur buat pulang. Senekat itu aku memang. Tapi ya, balik lagi, buat apa juga aku datang di situ. Terus yang berikutnya, jangan malu atau takut untuk nyampein ide, aspirasi, pemikiran yang kalian punya. Kalau misalnya kalian punya ide, langsung sampein. Kalau kalian merasa punya jalan keluar yang lain, misalnya kalian lagi diskusi ini, terus habis itu kayaknya kurang pas deh, kayaknya aku mikir ini lebih pas, langsung ngomong aja, diskusiin aja, berani salah, berani nyampein, berani ngasih tahu ide kamu gitu. Masalah idenya diterima atau enggak, menurut mereka salah atau enggak, yang penting kan kalian udah menyampaikan suara kalian gitu loh. Jadi seenggaknya satu, kalian lega, nggak ngeganjel kayak merasa bentar-bentar kayak ada yang kurang, tapi juga kalian dianggap aktif gitu. Terus yang terakhir adalah berani protes kalau ada sesuatu yang jelas-jelas salah. Nah, yang aku bilang jelas-jelas salah di sini adalah ketika kamu merasa ada sesuatu yang salah dan ternyata memang ada buktinya bahwa itu tuh salah, dan kamu juga tahu yang benar tuh seharusnya kayak apa. Nah, kalian tinggal kasih tahu aja, langsung tegur, langsung bilang bahwa bentar, ini kayaknya ada yang salah deh, yang salah ini dan seharusnya tuh kayak gini. Nggak usah takut, nggak usah diem aja, nggak usah merasa kayak ya udahlah, gue nggak ada ikut campur apa-apa. Nggak, tapi justru kalian harus aktif untuk ngasih tahu kalau ada sesuatu hal yang salah gitu. Even ke dosen juga ya, kalau misalnya dosen ada play yang nggak fair, nggak adil, maksudnya dalam misalnya penilaian atau absensi atau apa, kalian harus berani bilang sama teman-teman kalian kayak, gue merasa ada yang salah sama dosen ini karena gini dan buktinya ini, padahal seharusnya kayak gini, kayak gitu. Nanti pasti teman-teman kalian juga merasa kayak, ya udah, kira-kira kita sampein ini ke siapa. Biasanya nyampeinnya bisa langsung ke kaprodi juga sih gitu, nanti biar jurusan yang ngurusin sisanya kayak gitu. Oke, so that's it for today's video. Aku harap tips aku dan advice aku juga bisa berguna buat kalian, dan juga tadi kayak istilah-istilahnya bisa kalian pahami, bisa kalian pakai, jadi nanti ketika kuliah nggak kebingungan kayak gitu. I guess that's it. If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my YouTube channel, dan juga jangan lupa nyalain tombol notifikasinya supaya kalian nggak kelewat video aku berikutnya. And also leave a comment down below. I love to have a conversation with you. I love to sharing with you. So kalau misalnya kalian ada pertanyaan, mau request video berikutnya tentang college juga boleh, atau yang lain juga boleh, just komen di bawah. Okay, so once again, thank you so much for watching, and I will see you in my next video. Bye.